Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Jumat 28 Agustus 2020 adalah peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup Pujangga Gereja. Agustinus adalah bapak gereja yang amat terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November tahun 354. Ibunya, Santa Monica, seorang Kristen saleh, sedangkan ayahnya yang bernama Patricius, seorang tuan tanah yang masih kafir, tetapi kemudian bertobat menjadi Kristen berkat usaha ibunya. Sejak kecil Agustinus sudah menampilkan kecerdasan otaknya. Ia pun dikirim untuk belajar bahasa Latin dan berbagai macam tulisan Latin di Madauros. Di Kartago ia belajar dengan tekun dan menjadi murid yang terkenal, namun cara hidupnya tidak sejalan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Ia menjadi penganut Manikeisme dan meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma, lalu ke Milano. Di sanalah ia bertemu dengan Uskup Ambrosius yang menyentuh hatinya dan membuatnya berpikir tentang cara hidup Kristen. Setelah banyak membaca dan mempelajari kitab suci, ia menemukan ketenangan dalam jiwanya yang kemudian mengantarnya untuk bertobat dan dibaptis pada tahun 387. Tahun-tahun awalnya sebagai seorang Kristen dihabiskan dengan doa bersama dengan rekan-rekannya. Ia pun ditahbiskan menjadi seorang imam dan ditempatkan di Hippo. Di sanalah ia diangkat menjadi uskup. Tak terbilang banyaknya orang berdoa yang kemudian bertobat karena pewartaan dan tulisan-tulisannya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 17 sampai 25. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya
daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah siapa yang selamat? Seorang pelatih renang dalam film Man on Fire memotivasi anak didiknya dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang bodoh atau gagal. Hanya ada orang yang terlatih dan tidak terlatih. Pemenang adalah orang yang tekun berlatih dan setia setiap saat. Pribadi yang sukses adalah mereka yang selalu belajar dan tidak lengah serta tidak gampang putus asa. Saudara terkasih, Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini menceritakan sebuah perumpamaan tentang perempuan yang bodoh dan yang bijaksana untuk menjelaskan kedatangannya yang kedua kalinya atau akhir zaman. Yesus mengajarkan bahwa para muridnya harus memperhatikan keadaan rohaninya sendiri, yaitu relasi dengan Allah. Para murid atau orang beriman seperti mempelai wanita yang menantikan kedatangan Kristus sebagai mempelai pria. Kristus datang pada saat yang tidak diduga, sehingga pengikut Kristus harus terus bertekun dalam iman agar selamat. Selamat berarti diterima oleh Tuhan dalam perjamuan kerajaan Allah. Orang beriman harus setia berjaga-jaga agar kapanpun saat itu datang, mereka didapati setia. Gadis-gadis yang bodoh adalah simbol orang beriman yang tidak bertekun dalam iman.
mereka tidak memelihara kehidupan rohaninya agar tetap menyala atau hidup. Yang tidak setia berjaga-jaga tidak selamat. Saudara-saudariku terkasih, keselamatan diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Meski demikian, keselamatan itu harus diusahakan, yaitu dengan setia atau bertekun dalam iman, menjaga kehidupan rohani kita agar tetap bersinar. Relasi kasih dengan Allah dan sesama perlu terus diupayakan, jangan sampai padam. Jangan biarkan godaan duniawi memadamkan pelita iman kita, supaya kapanpun kedatangan Tuhan, kita siap dan selamat. Hanya orang yang bertekun dalam iman akan bahagia dan selamat. Semoga demikian. Amin.